Jangan sampai tiba-tiba setelah dipilih menjadi kepala desa, ini keranjingan memanfaatkan anggaran dana desa untuk beli kendaraan, membangun rumah, beli tanah di mana-mana. Karena dana desa ini tujuannya adalah untuk membangun desa, bukan untuk membangun wetenge atau perutnya Pak Kades sendiri dan keluarganya. Buat Pak Kades, anggaran dana desa ini adalah anggaran dari pemerintah pusat yang dititipkan lewat panjenengan untuk membangun desa. Dan apabila Pak Kades ini terbukti melakukan kejahatan korupsi, kolusi, dan nepotisme, proses secara hukum seadil-adilnya. Ada yang lagi rame nih di Desa Mekarjaya, Kecamatan Bangunrejo, Lampung Tengah. Ada isu beredar sekelompok masyarakat akan menggelar aksi demonstrasi. Mereka akan mendemo Pak Kades. Jadi Kades Mekarjaya, Kecamatan Bangunrejo ini katanya akan didemo oleh sekelompok warga. Pemberitaan media online yang beredar di masyarakat, ada satu kelompok LSM yang bakal melaporkan kepala desa Mekarjaya, Kecamatan Bangunrejo ini ke BPK Perwakilan Lampung. Kepala desa ini dituduh membangun rumah atau mendirikan bangunan rumah milik anaknya di atas lahan yang disebut-sebut lahan tersebut adalah lahan wakaf atau tanah wakaf, sehingga ini menjadi persoalan baru di desa tersebut. Selain itu, berdasarkan pemberitaan yang beredar juga, kepala desa ini diduga melakukan nepotisme, yaitu dengan mengangkat putra mahkotanya, anaknya, putrani pun ini sebagai sekretaris desa. Atau mungkin desa ini punya mbahnya kali ya. Ya. Tapi memang sih kalau kadesnya itu bapaknya tiba-tiba mengangkat anaknya sebagai sekdes atau sekretaris desa, ya menurut saya sih kurang patut lah ya. Karena apakah di desa itu tidak ada SDM yang lebih mumpuni daripada anaknya? Yang pertama. Yang kedua, akan lebih baik sekdes atau sekretaris desa ini tidak dijabat oleh keluarganya, apalagi oleh anak kandungnya. Jelas, ini akan menimbulkan kecurigaan-kecurigaan masyarakat terhadap sang kepala desa. Apalagi kita tahu ya, desa ini dititipi oleh pemerintah pusat program yang sangat keren, yaitu mengelola anggaran dana desa senilai lebih dari 1 miliar per tahun, yang jika kadesnya ini bapaknya, sekdesnya anaknya, ditambah-tambah transparansi penggunaan anggaran ini tidak disampaikan kepada masyarakat secara terbuka, jelas ya, ini akan menimbulkan kecurigaan-kecurigaan bahwa sang kades melakukan tindak kejahatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apalagi kalau kita lihat pembangunan di desa itu ya kurang signifikan ya jika dibandingkan dengan jumlah anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah pusat kepada desa tersebut. Jadi menurut saya apa yang akan dilakukan oleh sekelompok masyarakat melakukan aksi demonstrasi terhadap sang kepala desa, ya ini patut diapresiasi ya, karena menyampaikan pendapat di muka umum ini dilindungi undang-undang dan bagian dari demokrasi. Dan
untuk kelompok warga yang akan melakukan aksi demonstrasi mendemo kepala desa ini adalah hak seluruh warga Indonesia untuk menyampaikan aspirasinya, yang penting tidak anarkis. Dan akan lebih baik lagi supaya tidak ada fitnah antara warga dan Pak Kades. Tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada Pak Kades ini diuji secara hukum. Jika memiliki barang bukti kalau Pak Kades melakukan tindakan kejahatan korupsi, kolusi dan nepotisme, laporkan saja kepada KPK atau kejaksaan atau kepada BPK. Apabila Pak Kades ini terbukti melakukan kejahatan korupsi, kolusi dan nepotisme, proses secara hukum seadil-adilnya. Buat Pak Kades, anggaran dana desa ini adalah anggaran dari pemerintah pusat yang dititipkan lewat panjenengan untuk membangun desa. Bukan untuk membangun keluarganya sendiri. Kalau saya boleh beropini, untuk warga di Desa Mekarjaya ke depan, kalau memilih calon kepala desa, hendaknya memilih orang yang selain memiliki integritas dan memiliki jiwa leadership yang bagus, secara ekonomi juga harus mapan. Jangan sampai ekonominya belum mapan, tiba-tiba dipilih sebagai kepala desa. Karena kita tahu ya, berapa sih insentif untuk kepala desa per bulan. Dan jika tidak ada sumber ekonomi lain yang menopang kehidupan Pak Kades dan keluarganya, ini rentan menyalahgunakan anggaran dana desa untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Jangan sampai tiba-tiba setelah dipilih menjadi kepala desa, ini keranjingan memanfaatkan anggaran dana desa untuk beli kendaraan, membangun rumah, beli tanah di mana-mana. Karena dana desa ini tujuannya adalah untuk membangun desa, bukan untuk membangun wetenge atau perutnya Pak Kades sendiri dan keluarganya. Sekali lagi, anggaran dana desa ini dititipkan oleh pemerintah pusat untuk desa-desa agar desa itu menjadi lebih baik, lebih maju, bukan untuk membangun perutnya sendiri, bukan untuk membangun keluarganya sendiri.